Shalom teman-teman dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan hanya ayat 6 sampai ayat 9 saja. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat 9 berkata demikian. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Paulus mau menjelaskan tentang hikmat yang benar yang berasal dari Allah, bukan hikmat yang berasal dari dunia ini atau hikmat yang berasal dari manusia, tapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, yaitu bagi mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa dengan hikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat menjalani hidup kita selama di dunia ini, sehingga kita tidak terbawa hikmat dunia yang dapat menyesatkan hidup kita. Lewat firman Tuhan yang menyatakan hikmat daripada Allah dapat menolong kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Demikian juga kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, ya, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Karena itu saudara-saudara, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan melihat ayat 13 sampai ayat 16, ya, dikatakan demikian. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, kiranya kita selama hidup di dunia ini, kita berdoa, ya, meminta hikmat daripada Tuhan seperti Raja Salomo, ya. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa untuk memimpin kerajaan Israel. Demikian juga dalam hidup kita, kita meminta hikmat daripada Tuhan sehingga kita tidak mengandalkan hikmat manusia dan terbawa arus dunia ini, tapi kita sungguh-sungguh meminta roh Allah untuk memimpin hidup kita dan memberikan
karunia roh hikmat kepada kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau selama hidup di dalam dunia ini, kami membutuhkan hikmat dari Allah untuk memberikan kami hati yang bijaksana, pikiran yang jernih, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, hikmat dari Allah untuk memutuskan segala sesuatu. Tuhan menolong dan menyertai kami sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.